Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel The Berry. Dan apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu. Dan di sini gue akan menceritakan alur cerita dari film Young Mother ketiga. Film ini dirilis pada tahun 2015. Dan di dalam film ini berkisah tentang hubungan terlarang antara anak dan ibu tirinya. Dan mereka menjalani hubungan ini tanpa sepengetahuan ayahnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Namun sebelum menonton, klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan video terbaru dari kami. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Ki-chan. Ia merupakan seorang anak tunggal dari seorang pengusaha. Suatu waktu ia baru saja pulang ke rumah dan menemukan surat di atas meja. Setelah selesai membaca surat itu, ia lalu pergi mandi. Ketika setelah selesai mandi, ia bergegas masuk ke dalam kamar. Tapi saat di kamar, ternyata ada seorang wanita yang telah menunggunya. Wanita itu bernama Myung. Ia merupakan wanita yang sudah lama menyukai Ki-chan dan lalu mengejarnya, dan mereka pun mengobrol bersama sampai larut malam dan menghabiskan beberapa kaleng minuman hingga Myung tertidur di atas kasur milik Ki-chan. Tiba-tiba handphone Myung berbunyi dan segera mengangkatnya. Setelah mengangkat HP Myung, Ki-chan pun lalu melihat tubuh Myung yang sangat seksi yang membuat tangannya ini merasakan gunung Myung. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara seseorang, dan ternyata itu adalah ayahnya yang baru saja pulang bekerja. Keesokan harinya terlihat ada seorang wanita yang datang ke rumahnya, dan ternyata wanita itu adalah ibu tirinya. Wanita itu bernama Yonse, dan tiba-tiba ayahnya datang dari belakang, dan ayahnya bilang kepada Yonse akan tinggal bersama mereka. Namun Ki-chan merasa tak senang dengan kedatangan ibu tirinya, di mana saat diperkenalkan dengan ibu tirinya, ia memilih pergi ke kamar untuk membaca buku. Scene pun berganti di mana Yonse yang sedang mengambil barang di bawah sofa. Ki-chan yang melihat posisi tubuh ibu tirinya itu menjadi memanas. Akan tetapi ia berpura-pura bersikap biasa saja dan langsung pergi ke kampus. Malam harinya ketika Ki-chan baru saja selesai mandi, tiba-tiba handuknya terlepas dan dilihat oleh Yonse. Hal itu pun membuat mereka berdua menjadi kaget dan canggung. Lalu saat pada tengah malam, Ki-chan yang baru saja dari dapur rumahnya, tiba-tiba saja ia mendengar suara pemersatu bangsa. Ternyata suara itu berasal dari kamar ayahnya dan Yonse. Setelah selesai, Yonse merasa belum puas dengan wik-wik yang telah ia lakukan dengan suaminya. Keesokan harinya, Yonse masuk ke kamar Ki-chan untuk membawakan sarapan. Akan tetapi Ki-chan saat itu masih tertidur. Yonse yang melihat hal itu langsung tersenyum. Dan pada siang harinya setelah Ki-chan bangun, ia langsung membawa piring dan pergi ke bawah. Dan saat di lantai bawah, ia melihat ibu tirinya yang sedang tertidur. Dan hal itu pun membuat ia memanfaatkan untuk melihat tubuh ibunya yang sangat seksi. Namun saat Ki-chan sedang asik melihat tubuh Yonse, tiba-tiba saja Yonse terbangun dan pergi ke dapur. Dan pada saat malam harinya, saat Ki-chan sedang asik membaca buku di kamar, tiba-tiba saja teleponnya berbunyi. Ternyata yang menelpon Ki-chan adalah Myung. Myung berniat meminjam buku miliknya, akan tetapi Myung sebenarnya hanya ingin bertemu dengan Ki-chan. Scene pun berganti di mana terlihat Ki-chan yang akan berangkat ke kampus. Ia melihat ke kamar ayahnya yang terbuka, dan dengan rasa penasaran, ia lalu masuk ke dalam kamar ayahnya dan melihat pakaian dalam Yonse yang sedang tergeletak di atas kasur. Dan saat ia mengambil pakaian dalam itu, tiba-tiba saja Yonse datang dan langsung menyapanya. Akan tetapi Ki-chan langsung pergi dan tanpa mengatakan apapun yang membuat Yonse bingung dengan sifat Ki-chan. Scene pun berganti di mana Ki-chan yang sedang berada di sebuah kafe sambil meminum sebuah kopi. Di sini ia sedang menghayalkan dirinya dengan Yonse yang sedang melakukan adegan mantap-mantap di sofa rumahnya. Dan dengan singkat cerita, pada malam harinya Ki-chan yang baru saja pulang dari kampus langsung masuk ke dalam kamarnya dan membongkar isi tasnya. Ia sedang mengambil pakaian dalam Yonse yang ia ambil tadi pagi. Dan Yonse pun tiba-tiba datang untuk mengembalikan buku yang ia pinjam. Dan Yonse pun melihat pakaian dalamnya yang berada di atas meja belajar Ki-chan. Namun hal itu tak membuatnya marah. Yonse pun malah tersenyum kepada Ki-chan. Scene pun berganti di mana Ki-chan yang sedang makan dengan ayah dan ibu tirinya. Di sini ayahnya mengatakan bahwa ia senang melihat Ki-chan dan Yonse yang sudah akrab. Beberapa hari berlalu, terlihat Ki-chan dan Yonse yang sudah semakin akrab, di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Dan pada suatu malam, Ki-chan yang sedang belajar tiba-tiba saja langsung menghayalkan dirinya dan Yonse yang sedang melakukan hubungan mantap-mantap. Sementara ibu tirinya yang sedang berada di kamar ayahnya sedang bersiap untuk melakukan mantap-mantap.
Keesokan harinya Yonsei pun mengecek kehamilannya, yang ternyata hasilnya masih negatif. Hal itu pun membuat dirinya sedikit murung, karena sebenarnya ia ingin mempunyai seorang anak. Mendengar ayahnya yang sudah pergi bekerja, tiba-tiba saja Ki-chan langsung pergi turun ke bawah dan langsung menemui ibunya. Di sini karena ia sudah tak tahan, Ki-chan pun mengutarakan semua perasaannya dan langsung mengajak ibu tirinya untuk mantap-mantap. Akan tetapi Yonsei menolaknya dan mengancam akan mengadu ke ayahnya. Ki-chan yang merasa kecewa langsung pergi dan menelpon Myung untuk menyuruh datang ke rumahnya. Myung yang datang ke rumahnya langsung naik ke kamar Ki-chan, dan tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan hubungan mantap-mantap. Setelah selesai bermantap-mantap, Myung mengatakan bahwa ia akan mengatakan tentang hubungan yang telah mereka lakukan agar mereka berdua segera dinikahkan. Ki-chan yang mendengar hal itu langsung kesal dan menampar Myung. Lalu Yonsei yang telah mengetahui Ki-chan telah menampar pacarnya langsung memberikan ceramah kepada Ki-chan, yang membuat hati Ki-chan merasa tenang. Ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba saja ayahnya pun pulang dengan kondisi yang sangat mabuk. Saat Yonsei sudah membawa suaminya ke kamar, Ki-chan datang menarik Yonsei dan membawa ke kamarnya. Tak lama setelah itu mereka berdua pun langsung melakukan adegan mantap-mantap. Ketika setelah selesai bermantap-mantap, Yonsei terlihat merasa senang dan puas. Dan mulai saat itu Ki-chan dan Yonsei sering melakukan mantap-mantap setiap hari. Hingga pada suatu hari saat mereka sedang asik melakukan mantap-mantap, tiba-tiba saja Myung datang dan melihat mereka. Di sini ia mengatakan bahwa ia tidak akan memberitahu tentang hubungan mereka, asalkan dengan satu syarat yang harus mereka penuhi. Syaratnya adalah setiap kali mereka melakukan hubungan mantap-mantap, mereka juga harus mengajaknya. Yonsei dan Ki-chan tak masalah dengan syarat yang diberikan Myung. Mereka berdua pun langsung memeluk Myung, dan tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan mantap-mantap. Beberapa hari setelah kejadian itu, ayah Ki-chan pun mengetahui hubungan mereka, di mana ia memiliki bukti video hubungan terlarang antara anaknya dan istrinya. Hal itu membuat ia sangat marah dan terkena serangan jantung. Lalu pada akhirnya ayahnya meninggal. Di akhir film ini terlihat Myung yang memiliki pacar baru, sedangkan Yonsei terlihat sedang mengandung anak dari Ki-chan, dan mereka berdua pun kini telah hidup bersama. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang ingin request seputar film lainnya, silakan cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.